Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarina Tunggal Putri, NIM 19026022. Di video ini saya akan menjelaskan materi ketiga dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh Ibu Desriani. Materi pada pertemuan ketiga dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi ini yaitu membahas tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, di mana penyebab kerusakan bahan pustaka ini terdapat 5 faktor. Yang pertama, faktor karakteristik dan bahan pustaka. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor biota. Yang keempat, faktor manusia. Dan yang kelima, faktor bencana. Faktor karakteristik dan bahan. Yang pertama yaitu senyawa asam. Kandungan senyawa asam yang ada pada kertas dapat mempercepat reaksi hidrolisis, di mana reaksi hidrolisis ini juga akan mempercepat terjadi pelapukan pada kertas. Yang kedua yaitu lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan sehingga membuat kertas tersebut menjadi lapuk. Yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Namun, tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi dan membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan buku. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintetis. Nah, teman-teman perlu diketahui, perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang. Sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi, sehingga akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran, sehingga akan berpengaruh terhadap kerusakan kertas. Selanjutnya yaitu kerusakan yang terjadi oleh faktor lingkungan. Yang pertama yaitu disebabkan oleh temperatur dan kelembaban. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan pada kertas. Yang kedua disebabkan oleh cahaya. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Yang ketiga yaitu kerusakan yang terjadi oleh faktor biota. Yang pertama disebabkan oleh jamur, fungi, atau mold. Jamur dapat penyebab kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Yang kedua disebabkan oleh serangga dan hewan pengerat. Serangga dan hewan pengerat merupakan salah satu penyebab rusaknya koleksi di perpustakaan, sehingga serangga biasanya memakan kertas serta perekat buku. Begitu juga dengan hewan pengerat yang biasanya menggunakan kertas untuk membuat sarang. Yang keempat yaitu kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor manusia. Yang pertama disebabkan oleh seringnya perbaikan kerusakan yang kecil. Perbaikan kerusakan yang kecil dengan menggunakan selotip atau lakban dapat mempercepat rusaknya bahan pustaka. Yang kedua yaitu terjadinya penanganan secara umum, seperti melipat buku sebagai tanda batas, makan minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh mutu jilitan. Proses penjilitan yang terlalu kuat atau tidak sesuai dapat juga mempermudah rusaknya bahan pustaka.
Yang keempat yaitu disebabkan oleh penataan dan penyimpanan. Tindakan yang kurang hati-hati pada saat penataan dan penyimpanan akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Yang kelima yaitu pemakaian yang berlebihan. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendur dan kumal sehingga bahan pustaka dapat cepat menjadi rusak. Yang keenam yaitu reproduksi. Reproduksi yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Yang kelima yaitu kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor bencana, di mana bencana ini dapat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama bencana yang disebabkan oleh alam, dan yang kedua bencana yang disebabkan oleh manusia. Contoh bencana yang disebabkan oleh alam adalah kebanjiran. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan-perpustakaan agar dapat minimalisir kerusakan yang terjadi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang faktor penyebab kerusakan yang terjadi pada bahan pustaka. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.